Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Sehat semua? Puji nama Tuhan. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita yang kedua siang hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Seberapapun yang ada siang hari ini tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau bersatu hati, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami hingga hari ini. Sungguh Tuhan, kasih-Mu tidak pernah lepas. Kasih-Mu setia di dalam kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, umat-Mu, kami semua yang ada di tempat ini Bapa, dengan segala kerinduan hati kami mau bawa pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Sebagai rasa cinta kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapa, hadirkan pribadi-Mu, hadirkan kebesaran-Mu, nyatakan kuasa-Mu atas umat-Mu. Lawat setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama sembah Dia. Sama-sama sembah Dia. Nyatakan segala kerinduanmu di hadapannya. Nyatakan isi hatimu di hadapannya. Demikianlah umat-Mu, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
hadirat-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan kami. Hanya hadirat-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kami. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Oh haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih. Yes Lord. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Nikmati terus kasih-Nya. Nikmati terus kasih-Nya. Oh yes Lord. Yes Lord Jesus. Oh thank you Jesus. Thank you Jesus. Dia mau nyatakan kasih-Nya atas setiap kita. Dia mau nyatakan kebaikan-Nya atas setiap kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Keindahan-Mu tidak akan kami jumpai di tempat lain Tuhan. Kenikmatan hanya ada bersama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau terus Tuhan alami-Mu. Kami terus Tuhan mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari setiap umat yang dikasihi-Nya, setiap kita yang rindu mengalami Tuhan lebih lagi, mari serukan haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Janji Tuhan, firman-Nya mengatakan Dia akan memberikan penghiburan bagi setiap hati yang berduka. Amin. Dia akan memulihkan setiap hati yang bersedih. Amin. Nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan kami semua. Amin. Haleluya. Yes Lord. Kau ubah rataku jadi tarian. Kau bukakan kain rambutku. Yes Lord.
sukacita dari Tuhan, berikan sorak-sorai sekali lagi. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk, tetap di dalam hadirat-Nya. Mari terus menyembah Tuhan. Oh yes Lord, Engkaulah sang pemilik hidup kami Tuhan. Firman-Mu berkata, kami milik-Mu. Kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Itu artinya apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami katakan kami gak akan takut. Kami gak akan khawatir Tuhan. Sebab Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yes Lord Jesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Harapanku selalu ada di dalam-Mu.
lagi nyatakan saudara. Aku punya Tuhan yang sama dan imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup mengenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Haleluya, haleluya. Kayak percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang sudah menang Tuhan. Amin. Kami bukan akan menang, kami bukan akan semoga menang Tuhan. Yes. Kami percaya kami adalah orang-orang yang sudah mengalami kemenangan dalam hidup setiap kami Tuhan. Sebabnya terus kayak mau deklarasikan Tuhan, kayak mau terus perkatakan Tuhan, kayak mau terus yakini dan beriman sungguh Tuhan. Masalah, persoalan, tantangan boleh datang silih berganti, tapi kayak percaya Tuhan, seperti firman-Mu berkata bahwa kami adalah orang-orang yang bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebentar, sampaikan apa yang menjadi isi hatimu untuk setiap kami. Kami percaya satu patah kata saja dari firman-Mu itu sanggup mengubahkan hidup kami, sanggup menyembuhkan kami, sanggup memberikan kami pengharapan Tuhan, sanggup memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap dengarkan firman-Nya, sama-sama kita katakan, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Saudara diberkati siang hari ini, amin. Saya sangat diberkati, sekali lagi terima kasih untuk kepercayaannya dari Tuhan Yesus, dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pak Wakil Gembala, Pak Stephen, terima kasih. Kalau saya bisa berdiri di hadapan saudara, tadi saya sudah menyampaikan firman Tuhan di ibadah yang pertama, dan Tuhan juga berikan kesempatan untuk saya menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada jemaat di GBTCC ini di ibadah yang kedua. Bisa tolong tampilkan, saudara yang suka dengan tema, saya berikan temanya adalah murid sepanjang kehidupan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang keuangan, hari ini kita belajar untuk menjadi seorang murid. Yang sudah katakan amin, saudaraku. Ya, yang pertama, ibadah pertama tadi saya sampaikan, murid atau pengikut. Ada perbedaan yang besar, saudaraku. Dan percayalah Tuhan panggil setiap kita, saya dan saudara, bukan hanya sekedar menjadi penikmat, bukan hanya sekedar menjadi penonton, bukan hanya sekedar menjadi pengikut, tapi jadi seorang murid. Katakan sama-sama, jadi seorang murid. Nah, itu sebabnya menjadi murid adalah komitmen kita sepanjang kehidupan. Bukan hanya minggu ini, bukan hanya karena saudara ikut program, bukan karena saudara ikut kelas pemuritan, dan setelah itu selesai. No, tapi menjadi murid itu adalah komitmen kita sepanjang kehidupan. Yang sudah katakan amin. Sampai Tuhan panggil
kita, saudaraku. Ya, dan kemudian saudaraku menjadi murid itu bicara tentang proses. Sampai kapan, Pak? Sampai yang pertama, sampai Tuhan panggil kita, dan yang kedua, sampai kita juga memuridkan orang lain juga. Yang sudah katakan amin, saudaraku. Ya, dan saya mulai belajar, saya mulai pahami firman Tuhan. Sebenarnya ada banyak metode, saudaraku. Ya, ada banyak ahli-ahli teologi, ada banyak guru-guru besar, saudaraku, ahli penanaman gereja dan lain sebagainya. Tapi saya kembali kepada Alkitab, ternyata metode Tuhan Yesus sangat simpel, sangat sederhana. Ketika Yesus memulai pelayanannya, dia cari murid, dan melalui murid itulah terjadi hal yang luar biasa. Mereka jadi pembuat sejarah, bukan jadi korban sejarah, saudaraku. Ya, saudara mau jadi pembuat sejarah atau korban sejarah? Pembuat sejarah, amin. Mereka menjungkir balikan dunia, mereka jadi berkat, saudaraku. Ya, Tuhan pakai mereka luar biasa. Siapa? Murid. Ada banyak orang yang pengikuti Yesus, ada banyak orang yang percaya pada Yesus. Tapi dengar baik, Tuhan pakai hanya murid. Nah, saudaraku, saya akan awali dengan sebuah kisah. Satu kali ada seorang anak muda Papua, ini Pak Aceh. Dia dipercaya untuk pimpin ini ibadah kedukaan, saudaraku. Ya, ibadah kedukaan, kemudian pas mau firman, dia ngeblank, saudaraku. Ya, dia ngeblank, dia lupa, dia saking groginya. Kemudian dia kasih kode pemain keyboard. Apa itu tadi lagu dia persiapkan ya? Dia inget sampai keinget udah mulai bercucuran, saudaraku. Akhirnya, dia ingat. Dia bilang, main itu lagu Datang Kosong Pulang Kosong. Saudaraku, pemain keyboard bingung, saudaraku ya. Apa lagu gereja, lagu rohani datang kosong, pulang kosong. Seumur-umur dia main keyboard, nggak ada datang kosong, pulang kosong. Jadi dia diam, pemain keyboard diam, saudaraku ya. Pak Pendeta yang mau sampaikan firman Tuhan juga kesel, kok ini nggak mulai-mulai. Dia juga jadi makin grogi, saudaraku, karena pemain keyboardnya nggak tahu lagunya. Datang kosong, pulang kosong. Bingung, sama-sama bingung. Akhirnya Pak Pendeta udah gregetan, ambil alih Mike, saudaraku, dia sampaikan firman Tuhan. Ya. Sampaikan firman Tuhan, selesai ibadah kedukaan, tanyalah ini Pak Pendeta. Ya kan, udah saking kesel. Kamu tadi gimana Pak C? Ya kan, pimpin lagu pujian, datang kosong pulang kosong, itu lagu apa sebenarnya? Saudara, ini Pak C, dia bilang, minta maaf Bapak, minta maaf. Dia bilang, ya, tadi itu saya mau nyanyi lagu ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Saya lupa itu DP lagu Bapak. Jadi saya ingat, datang kosong, pulang kosong. Ya. Betul, saudara, betul ya. Kurang lebih kayak gitu kan. Tapi saya mau pastikan siang hari ini saudara jangan ada yang datang kosong, pulang kosong. Amin. Bilang kiri kanannya, jangan datang kosong pulang kosong. Haleluya. Ya, harus ada firman Tuhan, saudaraku, yang saudara dapatkan. Jangan sampai saudara pulang sampai rumah ditanya, saudaraku ya, ditanya sama adik, ditanya sama istri, saudara mungkin gak datang ke gereja. Pak, tadi ibadah tentang apa? Apa itu Pak Pendeta khotbah ya? Oh iya Mak, tadi khotbahnya temanya datang kosong, pulang kosong. Saudara ya. Pastikan hari ini kita datang kosong, pulang terisi dengan firman Tuhan. Yang sudah katakan amin, saudara ya. Kita datang kosong mungkin hari ini, saudara yang tidak punya pengharapan, saudara yang ada sakit penyakit, saudara yang butuh mujizat dari Tuhan, saudara yang hidupnya dengan paradigma yang lama mungkin. Hari ini kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena saya sangat percaya hanya firman Tuhanlah yang sanggup mengubahkan hidup setiap kita. Yang sudah katakan amin, saudara. Matius 28 ayat 19 sampai 20, amanat agung Tuhan Yesus karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Sebabnya ini yang menjadi fokus pelayanan Yesus. Saudaraku, dari awal pelayanannya, Yesus cari murid, Yesus muridkan, Yesus bagikan seluruh hidupnya untuk memuridkan ke-12 orang murid tersebut, saudaraku. Dan sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus juga bilang kepada para murid, dia titip pesan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti pemuridan itu sangat penting atau tidak terlalu penting atau biasa-biasa aja bagi Tuhan Yesus menurut saudara? Sangat teramat penting. Tapi menyedihkan, hari ini
tragisnya di dunia gereja, saudaraku. Pemuritan udah jadi bukan lagi hal yang terlalu penting. Ada banyak hari-hari ini gereja yang fokusnya hanya sekedar performance, entertainment, saudaraku. Ya, dimanjakan sehingga jemaat hanya sekedar menjadi penonton, penikmat. Tapi gereja lupa untuk memuridkan jemaat Tuhan. Tapi itu gereja di luar sana, saudara. Ya, kalau di TCC enggak. Amin. Di GBTCC semuanya komitmen. Kita mau jadi murid sepanjang kehidupan. Saya katakan amin. Saudara. Ya, itu sebabnya saudara yang mungkin sampai hari ini, saudara masih sekedar menonton. Saudara hanya sekedar menjadi penikmat, pengikut, hanya sekedar percaya pada Tuhan. Naik level dong. Amin. Naik level dong. Kenapa? Karena Tuhan sekali lagi cari murid. Tuhan gak cari pengikut. Tuhan gak sekedar saudaraku cari orang percaya. Karena mohon maaf, kalau sekedar percaya, setan iblis juga percaya kepada Tuhan. Betul gak saudaraku? Ya, itu sebabnya kalau hari ini kita jadi orang percaya pada Tuhan. Oh puji Tuhan, luar biasa. Kita berbeda dengan orang luar sana. Kita dipanggil, kita dipilih. Tapi gini saudara, Tuhan Yesus mau kita naik level lebih lagi. Menjadi murid, itu bicara proses sepanjang kehidupan. Next slide. Saudara, dari sejak awal harus kita ketahui bahwa kabar baik yang kita terima, janganlah kita simpan untuk diri kita sendiri, saudaraku. Harus kita berikan, kita bagikan kepada orang lain. Jangan sampai kita jadi laut mati, saudaraku. Amin. Kita harus mengalirkan berkat. Kita harus menjadi saluran berkatnya Tuhan. Saudaraku, ya Paulus paham betul apa yang menjadi inti dari Kristenan. Bicara Kristenan, bicara tentang kemurahan hati. Itu sebabnya dia nasihatkan kepada anak rohaninya Timotius. Murid rohaninya Paulus namanya Timotius. Dia bilang kayak gini, 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi apa yang saudara terima hari Minggu, saudara dengar apa yang menjadi firman Tuhan. Tuhan Yesus bicara kepada saudara dan saya melalui hambanya. Jangan saudara pendam sendiri. Senin sampai Sabtu, saudara dipanggil untuk jadi saksi-saksinya Tuhan. Ya, saya katakan amin. Saudara bagikan, jangan disimpan sendiri. Bilang kiri kanannya, jangan simpan sendiri dong. Ya, jangan jadi orang pelit, saudara. Ya. Jadi orang Kristen harus jadi orang yang penuh kemurahan hati. Lebih baik tangan di bawah atau tangan di atas, saudaraku? Saya mau tanya, lebih baik tangan di bawah atau tangan di atas? Oh enak tangan di bawah Pak, ya kan tinggal terima, ya kan tinggal terima, tinggal minta, dapat saudaraku. Ya, lebih baik tangan di atas. Yesus bilang terlebih baik memberi daripada menerima. Hari ini apa yang saudara dapat, saudara juga harus bagikan saudaraku. Saudara cerita di pekerjaan saudara, saya percaya ada banyak orang-orang yang penuh dengan masalah tuh. Ada banyak orang-orang yang butuh kabar baik, saudaraku. Karena hari ini lebih cepat kabar baik atau kabar bohong yang tersebar. Ya, kabar bohong, saudara. Hoax. Ya, itu cepat tersebar. Apalagi kita kan paling demen tuh, paling seneng tuh bagikan. Ya kan, hal-hal yang belum jelas tuh langsung kita forward. Ya kan, langsung kita sebarkan, kita bagikan. Dengar baik, Tuhan mau kita menjadi penyebar kebaikan, saudara. Ya, ada banyak orang yang butuh kasih Tuhan di sekeliling saudara yang Tuhan tempatkan. Di pekerjaan saudara kah, di sekolah, tempat kuliah saudara, di lingkungan saudara, tangga saudara. Tuhan mau kita dimuridkan dan memuridkan. Jadi berkat, nggak usah mungkin banyak. 1-2 orang kita fokus sama mereka. Kita bagikan kebenaran. Supaya apa? Kita jangan jadi laut mati, saudaraku. Ya, kalau hari ini ada begitu banyak informasi. Ada teman saya bilang, Pak sekarang mas saya nggak lagi ibadah onsite Pak. Lebih enak online, lebih hemat. Ya, lebih hemat, nggak usah jauh-jauh ongkos. Pak kalau kasih persembahan atau enggak juga nggak ketahuan Pak. Cuman dikasih QR code-nya doang ya kan saudara. Dan enaknya apa Pak? Saya bisa pilih. Ya, pagi saya dengerin Philip Mantova, wis ya kan. Siangnya saya denger Gilbert lumayan dong. Ya. Sorenya saya denger Erastus Sabdono. Wah, saya penuh dengan firman Tuhan Pak. Ya, hari Minggu.
Pertanyaannya, ibu bagikan enggak? Enggak, Pak. Ya, dia nikmati, saudaraku, sendirian. Hari ini, jangan sampai kita jadi orang yang pelit. Amin. Bicara pelit, bicara atau orang yang suka memberi, atau bicara sebagai orang yang kaya, itu enggak melulu soal duit, saudaraku. Betul enggak? Ya, bicara kaya itu bukan karena saudara punya banyak uang atau enggak. Saudara memberi itu bukan karena saudara harus jadi orang kaya dulu, enggak. Bicara orang kaya itu gini. Saya catat nih, saya dapat hal yang baik. Saya mau bagikan buat saudara. Jadilah orang kaya. Bukan hanya kaya harta, tapi kaya dengan sabar. Walaupun udah terbagi habis-habisan oleh situasi, sabarnya nggak habis. Ya. Saudara juga harus jadi kaya dengan tulus. Walaupun tidak terbalas dengan baik, tulusnya nggak habis-habis. Kaya dengan mengerti. Walaupun dirampok habis-habisan oleh kecewa, mengertinya tidak habis-habis katanya. Ya. Apalagi kaya dengan semangat. Walaupun disedot habis-habisan oleh lelah, semangatnya enggak habis, Pak, Bu. Kaya dengan kasih, walaupun diserang kebencian setiap saat, ya, kasihnya enggak habis. Kayak dengan waktu, walaupun dicuri habis-habisan oleh banyak kesibukan, waktunya enggak habis. Apa yang sudah diberikan kepadamu, jangan disimpan sendiri. Bilang kiri kanannya, jangan simpan sendiri, ya. Nah, saudaraku, sebelum kita menjadikan orang lain murid, sebelum kita membagikan kabar baik, saudaraku, kita harus mengerti apa yang diperlukan, apa keuntungannya sih untuk menjadi seorang murid, saudaraku. Sekali lagi, pada masa hidupnya ada banyak orang percaya kepada Yesus, saudaraku, berbondong-bondong. Orang mencari-cari, mereka ingin tahu, saudaraku, mereka ingin apa yang menjadi ajarannya Yesus. Mereka ingin kesembuhan, mereka ingin mukjizat yang Tuhan Yesus berikan. Tapi sekali lagi, saudaraku, ya, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah murid. Ada perbedaan yang sangat besar, ada perbedaan yang sangat kontras antara pengikut dengan murid. Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan yang ke-32. Baca sama-sama. Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 32. 2, 3. Banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wah, banyak orang percaya. Ya, saya mau tanya Pak Steven, kalau banyak orang percaya, ya, datang ke sini, tempat ini nggak muat, penuh sama sekali. Pak Steven senang atau enggak, Pak? Senang ya, Pak? Oh, senang banget ya kan? Wah, jadi banyak orang mencari-cari pingin ibadah di GBTC. Senang, saudaraku. Ya, banyak orang percaya. Kita perhatikan. Yesus bilang kayak gini, sama orang banyak yang datang percaya kepadanya. Yesus bilang, Yesus kasih pilihan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi dari seluruh orang yang percaya, Yesus kasih filter, Pak. Yesus kasih filter, Bu. Filternya apa? Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Artinya apa? Sederhana. Kalau kita tidak di dalam firman, berarti kita bukan muridnya Tuhan. Pertanyaannya hari ini, Anda di dalam firman atau di luar firman? Serius. Saudaraku, ketika kita memutuskan untuk menjadi murid, Yesus katakan dengan jelas, harus tinggal di dalam firman. Apa artinya, Pak? Artinya gini, saudara pernah nggak tinggal dalam masalah? Pasti ya. Atau gini, tinggal dalam kemarahan. Pernah nggak tinggal dalam kemarahan? Pernah ya Pak ya? Gimana Pak untuk tinggal dalam kemarahan? Kalau ada orang yang nyakitin kita, kita apa? Kita inget-inget. Ya, kita renungkan siang dan malam. Lagi makan, ingat kamu. Wais, ya kan? Lagi apa lagi? Lagi mandi, ingat kamu. Oh, ini lagi marah, lagi pacaran. Ya, lagi dalam kemarahan.
Cirinya apa? Yang kita ingat-ingat, yang kita renungkan, orang yang kita sebel, orang yang kita benci. Ntar lo ya, lu jual gua beli, kalau ketemu gua giles. Wah ya kan, saudaraku, tinggal dalam kemarahan, tinggal dalam cinta. Wes. Anak-anak muda hari ini ada yang sedang lagi jatuh cinta, tinggal dalam cinta, atau abis diputusin cinta. Kalau tinggal dalam cinta kan kayak gitu saudara ya. Yang diinget-inget, wah jarak pun tidak jadi masalah saudara ya. Wah, gunung kan kudaki, lautan akan kuseberangi. Jauh dekat 1.500 rupiah. Oh udah naik, BBM udah naik Pak ya. 5.000 sekarang Pak ya, 5.000. Saudara ya. Wah kita semangat, apa yang kita pikirkan, kita bayangkan apa saudaraku? Wah pacar terus. Tai kucing rasa coklat saudaraku. Saudaraku, ya itu tinggal dalam cinta. Kita mulai paham. Kalau tinggal dalam firman artinya gimana? Yang kita renungkan, yang kita bayangkan adalah firman Tuhan. Makanya satu hari saudaraku saya ajar kepada jemaat, gak usah baca terlalu banyak lah. Ya boleh, sekarang kan ada sering grup-grup ya, BGA baca gali Alkitab, BDA baca doa, dan ya banyak lah saudaraku ya, bagus. 3 pasal sehari, 5 pasal sehari, bagus saudaraku, supaya kita bisa memahami lebih lagi. Tapi saya anjurkan, saya latih jemaat, 1 ayat aja. 1 ayat direnungkan setiap hari. Ketika lagi bawa motor, saudaraku, renungkan. Karena siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Di klakson di belakang, saudaraku ya. Jangan merem, buka mata maksudnya, saudaraku ya. Renungkannya buka mata aja, ntar ketabrak, saudara. Ya. Karena siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Abis dimarahin bos. Karena siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Wah, gue gak khawatir. Ya kan? Ciptaan baru, walaupun abis dimarahin bos, karena nggak chief target saudaraku. Ya kita renungkan, sore kita renungkan sambil masak Bu, ya daripada nonton sinetron ya kan. Mendingan apa, ya renungkan firman Tuhan. Wah si Andika nih sialan ya kan, dia putusin si Dewi, si itu sinetronnya Pak. Aduh, ya udah selesai lagi Pak, ya besok lagi mesti nunggu. Jangan tinggal dalam sinetron ibu-ibu, ya tinggal di dalam firman. Amin. Nah itu sebabnya itu yang harus kita latih terus dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita ngalamin kemenangan Pak. Ngalamin kemerdekaan. Karena ayat ini bilang gini, ini hasilnya. Kalau tadi syaratnya, supaya apa? Supaya gini Bapak Ibu. Kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau kita renungkan firman Tuhan, kita akan tahu kebenaran. Firman Tuhan itu kayak cermin, kayak kaca. Saya mau tanya, di sini ada yang bisa lihat hidungnya sendiri? Ada yang bisa lihat mulutnya sendiri? Ada yang bisa lihat kupingnya sendiri, Pak, Bu? Ada? Nggak bisa. Perlu cermin. Tapi gini, yakin nggak yang kita lihat di cermin itu adalah kita? Yakin? Yakin, Pak? Saya pernah ke Dufan, ya, ada cermin cembung, cermin cekung, ya kan? Pas di cermin cekung, jadi kurus banget. Ya, pas di sebalik cermin cekung jadi gendut banget ya kan. Nah, yakin nggak apa yang ada di situ itu benar-benar kita? Yakin ya? Karena kita lihat cermin. Firman Tuhan itu kayak cermin Bapak Ibu. Kita lihat, kita tahu siapa identitas kita sebenarnya. Apa hak-hak kita di dalam Kristus. Makanya firman Tuhan bilang, ketika kita belajar atau baca Alkitab itu seperti orang yang melihat dirinya di depan cermin, Yakobus bilang. Karena gini, seringkali yang terjadi itu ada 3 level, saudaraku. Yang pertama itu namanya hoax atau ketidakbenaran. Yang pertama apa? Hoax ya atau ketidakbenaran ya. Level yang kedua itu namanya fakta. Apa? Fakta. Dan yang ketiga itu namanya kebenaran. Seringkali manusia hidup di dalam yang pertama tadi, level pertama, ketidakbenaran, saudaraku. Ya, iblis coba tipu kita supaya kita hidup dalam ketidakbenaran.
ketidakbenaran. Hidup terikat dosa, kebiasaan buruk, kita diintimidasi sama iblis. Dan kalau di level itu, pasti kita akan mengalami kekalahan, Pak. Pasti kita akan mengalami ikatan. Pasti kita nggak bisa menang, betul nggak? Betul ya, hidup dalam ketidakbenaran. Nah, level yang kedua namanya fakta. Fakta itu adalah kenyataannya. Hari ini kenyataannya, saudaraku, mungkin saya lagi ngalamin sakit. Kenyataannya, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sedang ngalamin terikat utang mungkin. Kenyataannya hari ini mungkin bisnis saudara lagi macet mungkin. Itu fakta, itu kenyataannya. Tapi ada banyak orang yang percaya dengan fakta. Betul nggak? Divonis sama dokter. Ibu kena kanker, waduh jadi stres, jadi depresi. Tapi dengar baik, ada satu level lagi di atasnya, yaitu apa? Kebenaran. Kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita? Mana yang mau kita percayai? Fakta. Faktanya mungkin kita divonis dokter sakit, Pak. Faktanya mungkin bisnis kita lagi macet. Faktanya mungkin kita lagi ngalamin masalah. Tapi dengar baik, apa kata Tuhan tentang hal tersebut? Wih, ketika kita dengar dokter bilang, kita kena penyakit. Faktanya bilang, saya sudah disembuhkan oleh bilur Yesus. Mana yang kita mau percayai? Sekedar fakta atau kebenaran? Faktanya mungkin kita lagi ngalamin masalah. Ada masalah dalam pekerjaan kita, bisnis kita. Tapi apa kebenarannya? Kebenarannya kita lebih dari pemenang. Taunya dari mana? Makanya renungkan firman Tuhan. Supaya kita terus ngelihat cermin siapa diri kita. Karena gini, Yesus aja dicobai, saudaraku. Sebelum Yesus mulai pelayanannya, Yesus masuk padang gurun dicobai berapa hari? Berapa hari? Wah, berarti lulus sekolah minggunya ya. Dicobai 40 hari, 40 malam. Kemudian laparlah Yesus dan siapa datang? Si iblis. Coba Yesus bilang apa? Yesus, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Pertanyaan, Yesus bisa nggak ubah batu jadi roti? Wah, kalau saya yang jadi Yesus, saya bilang, mau rasa apa? Betul nggak Bapak Ibu ya? Bukan masalah bisa atau nggak, mau rasa apa? Sekalian kita tantangin balik iblis, saudaraku. Betul nggak? Bisa, sangat bisa, saudaraku. Tapi Yesus nggak lakukan itu. Yesus lawan iblis dengan firman Tuhan. Iblis mulai pertanyaan gini, kalau engkau betul anak Allah, apa maksud dibalik pertanyaan itu, saudaraku? Apa yang iblis coba sedang goyang? Keyakinan Yesus tentang identitasnya. Padahal sebelum Yesus dibawa padang gurun, saudaraku, Yesus itu habis dibaptis sama Yohanes Pembaptis dan ada langit terbelah, ada burung merpati dan bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu identitasnya Yesus ya. Habis itu 40 hari kemudian iblis datang dan coba pertanyakan. Kalau engkau anak Allah. Kalau iblis aja coba Yesus, kita dicobai enggak Bapak Ibu Saudara? Setiap hari, dengar baik, kita dicobai dengan ketidakbenaran, dengan berbagai fakta. Iblis coba kaburkan bahwa kita ini adalah anak Allah. Bahwa kita ini adalah pemenang. Betul atau enggak? Masalah, situasi, keadaan, saudaraku, menindih kita, menghimpit kita, sehingga membuat kita seringkali mempertanyakan, masa pemenang kayak gini? Ya kan, saya kalah terus Kak. Ya kan, kalah dalam judi, kalah dengan dosa, kalah dengan situasi, kalah dengan utang, boro-boro gimana orang muda saya jadi pemenang Kak? Tapi dengar baik, situasi, keadaan tidak mengubahkan siapa engkau di dalam Tuhan, yang sudah katakan amin. Saya dan saudara, identitas kita adalah anak Allah, yang sudah katakan yes. Kita adalah pemenang, yang sudah katakan mantap, saudaraku. Situasi masalah boleh datang, seperti halnya Pangeran Charles, saudaraku. Ya, Pangeran Charles itu mau situasi, mau Inggris perang segala macam, dia pangeran atau bukan, saudaraku? Sekarang udah jadi raja ya, dia nunggu lama banget. Dia pangeran bukan, saudara? Wah, Inggris lagi perang nih misalnya sama Perancis sama, dia pangeran, tetap pangeran bukan? Tetap pangeran. Apapun yang terjadi tidak membuat identitasnya berubah, betul nggak?
Sama saya dan saudara hari ini. Apapun yang sedang engkau alami hari ini, tidak mengubahkan siapa engkau dalam Tuhan. Yang sudah katakan amin. Engkau adalah pemenang. Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah orang-orang yang luar biasa. Itu sebabnya renungkan firman Tuhan. Bilang renungkan firman Tuhan. Semakin kita renungkan firman Tuhan, semakin kita tahu siapa identitas kita dalam Tuhan. Next slide. Ininya di saya ya, lupa. Biasa soalnya minta tolong saudara ya. Yohanes 8 ayat 31. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, yang sudah percaya kepadanya. Kalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian sungguh-sungguh pengikutku. Jadi yang pertama, syarat untuk jadi murid Yesus itu kita harus tinggal di dalam firman, kita renungkan. Yang kedua, kita harus hidup menurut ajaran Yesus, saudara. Ya, karena murid itu, guru itu kelihatan dari pribadi muridnya, saudara. Contoh, kalau kita mengikuti Yesus, harusnya hidup kita seperti siapa? Seperti Yesus siapa, saudaraku? Karena ada banyak sekarang, ada Yesus Fernandes, ya kan saudara, ada Yesus Alvarez, ya, pemain Arsenal, Yesus dia sakit hati. Oh saya kaget saudara, Yesus sakit hati ternyata Yesus pemain Arsenal, saudara ya. Siapa yang kita ikuti saudara? Kalau kita ikuti Yesus Kristus, harusnya hidup kita juga sama dong, kayak orang yang kita ikuti. Yang sudah katakan amin. Tapi ada banyak orang gak mirip saudaraku, ya. Sama orang bule sama orang Indonesia juga kan mirip atau enggak saudaraku? Beda ya, beda. Kelihatan. Kalau masuk ke restoran saudaraku, mana orang bule, mana orang Indonesia. Kalau orang Indonesia yang dilihat mana? Orang bule yang dilihat mana saudaraku? Kiri atau kanan? Kiri menunya ya kan. Chicken cordon bleu, wah ya. Puyung hai, capcay, barongsai. Kalau orang Indonesia yang dilihat di mana saudara? Hah? Kiri atau kanan? Kanan ya harganya ya. Berapa ini? 200.000, saudara, 25.000, 5.000, wah ini aja ya yang paling murah. Yang ketawa pengalaman kayak saudara ya. Ketahuan kelihatan, sama naik taksi yang pakai argo juga ketahuan mana orang Indonesia mana orang bule, betul nggak saudara? Ya ketahuan. Kalau orang bule yang dilihat apa? Oh pemandangan. Kiri, kanan, Indonesia bagus ya, indah ya, gedung-gedung ya kan, danaunya. Orang Indonesia yang dilihat mana apa saudaraku? Wah pengalaman juga kayaknya Pak ya. Ya argonya udah berapa ini Pak, berhenti aja Pak, nggak cukup uangnya ya kan. Nah harusnya ada perbedaan dong. Antara murid Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, dan yang bukan, yang sudah katakan amin. Tapi hari ini gimana? Beti saudaraku ya, bahkan teman saya tragis, Pak. Saya kecewa Pak sama orang Kristen Pak. Kenapa? Saya ditipu Pak sama orang Kristen Pak. Ya, sama pendeta lagi Pak saya ditipu Pak. Ya kan? Waduh, tragis saudaraku. Sedih saya dengarnya. Ya. Bahkan ada teman saya mamanya kerja di bank, satu bank nasional saudaraku. Dia seringkali kalau hari Senin itu miris. Kenapa? Karena itu dibacain sama direksinya saudaraku ya. Orang-orang yang blacklist. Punya utang lah istilahnya di bank itu ya. Yang punya utang, Pak Yohanes, Pak Matius, Pak Lukas, nama-nama Kristen semua. Wah malu saya Pak, kata dia. Nah, saudaraku harus ada perbedaan yang setuju katakan amin. Ya, kalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian sungguh-sungguh pengikutku. Next slide. Nah saudaraku, waktu saya berapa menit lagi? Dikit lagi ya, next lagi. Baca sama-sama. 2, 3. To know Jesus costs nothing. To trust Jesus costs something. To serve Jesus costs everything. Untuk kita percaya kepada Yesus itu saudaraku gratis. Tinggal kita percaya dengan mulut kita, dengan hati kita, kita jadi pengikut Yesus. Cost nothing, gratis. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, itu cost something, membutuhkan sesuatu. Betul nggak saudaraku? Ya, sekali lagi, kemudian to serve Jesus, cost everything. Untuk melayani Yesus, itu kita harus meninggalkan semuanya saudaraku. Alkitab katakan, meninggalkan segala miliknya,
meninggalkan segala ego kita. Itu yang Yesus teladankan, saudaraku, kepada murid-muridnya. Yesus bukan omdo, bukan omong doang. Ketika Yesus bilang sama murid-muridnya, engkau harus meninggalkan segala sesuatu dan mengikut aku. Yesus kasih teladan, betul nggak saudaraku? Yesus tinggalkan semuanya? Semuanya. Yesus tinggalkan sorga yang kekal. Yesus tinggalkan segala apa yang menjadi haknya dia, saudaraku. Ketika Yesus datang ke dunia sebagai manusia juga dia merendahkan dirinya. Dia lahir di kandang binatang. Dan Yesus harus mati dengan tragis, disalib. Saudaraku, murid-muridnya tinggalin dia. Yesus meninggalkan segalanya. Tapi itu bicara banyak buat saya dan saudara sebagai murid-muridnya. Bahwa mengikuti Yesus itu bicara komitmen, yang saya katakan amin. Sebagai murid itu butuh komitmen, saudaraku. Enggak butuh sekedar saudara, enggak cuma sekedar saudara apa yang saudara bisa terima, bisa dapat dari Tuhan. Tapi untuk menjadi murid itu butuh komitmen. Saudara yang pernah sekolah? Saudara yang punya anak sekolah hari ini? Ada ya? Untuk bersekolah kita butuh komitmen, setuju nggak saudara? Ya, nggak bisa kita habis sekolah dan kemudian kita punya anak, habis kita sekolahin, anak kita bilang, "Mah, nggak mau sekolah, mah. Capek bangun pagi, pengen bangun siang." Bisa nggak saudaraku? Nggak bisa, saudaraku. Harus komitmen. Nggak mau kerjain PR mah, males belajar. Bisa nggak saudaraku? Nggak bisa. Sebabnya menjadi murid Yesus, kita harus punya komitmen yang sungguh kepada Tuhan. Amin. Hari ini saya ada bersama-sama dengan saudara saya, namanya Joseph, saudaraku. Dia luar biasa, masih muda, tapi dia lulusan S3, saudaraku. Ya, lulusan S3 dari luar negeri, dari London, saudara. Saya mau tanya, untuk dia di jenjang seperti itu, butuh komitmen enggak? Komitmennya biasa-biasa atau komitmen yang luar biasa, saudaraku? Luar biasa. Saya juga enggak kalah, saya juga lulusan S3, saudaraku. Ya. Saudara ketawa kayaknya nggak yakin. Ketawa saudara ngejek kayaknya ini ya. Saya tadi bilang, walaupun saudara nggak percaya, mungkin belum kan, saya bilang S3, oh saudara, oh iya, percaya. Saya bilang saya S3 juga, saudara ketawa. Ini nggak enak kayaknya saudara ya. S3 juga saudara. SD, SMP, SMA saudara ya. Nah, untuk menjadi murid butuh komitmen. Yesus bilang, barang siapa yang ikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya. Hari Minggu doang Pak? Seminggu sekali doang Pak? Setiap hari. Karena setiap saat kita diperhadapkan dengan godaan-godaan. Betul nggak saudaraku? Disitulah komitmen kita, keputusan kita. Mau ikut Yesus atau selesai. Satu kali ada sebuah lagu, saudaraku. Saudara ingat mungkin lagu ya? Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dan ketika saya belajar, saudaraku, saya coba cari tahu lagu itu bagus ya. Merdu, saudaraku ya. Tapi itu ternyata lahir atau gubahan lagu dari seorang di India ketika dia diperhadapkan, saudaraku. Anaknya harus dihukum mati. Istrinya harus dibunuh, saudaraku, untuk meninggalkan Yesus. Tapi dia sampaikan, dia katakan, walaupun dia lihat dengan mata kepala sendiri istrinya dibunuh, anak-anaknya dibunuh. Dia bilang, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Saya undang pemain musik. Ini sebuah foto saudaraku, saya pelayanan 1 bulan 3-4 kali di beberapa daerah, Indramayu, Sumedang, Cianjur saudaraku, dan kita fokus, kita adopsi mereka, kita latih mereka, kita muridkan mereka. Ada satu orang namanya Kang Danu, saudaraku. Kang Danu ini percaya kepada Tuhan dan dia tinggalkan agamanya, dia tinggalkan keluarganya karena untuk suku Sunda itu ketika dia memutuskan percaya pada Yesus, mereka dicoret dari
kakaknya, mereka diusir, nggak terima lagi warisan, saudara. Dan dia akhirnya dibuang, dan dia sampai ke satu tempat, saudaraku, dan kemudian dia terus bagikan Injil, cerita, dan ada banyak orang yang dia tampung, saudaraku. Percaya kepada Yesus, dia tampung selama 2-3 bulan, dibiayai, kita bantu saudaraku komunitas ini, dan kemudian dia sampaikan, Pak, saya pernah ada satu kali diperhadapkan. Ketika saya memutuskan ikuti Yesus, ada 30 ormas, ada 300 orang, bawa senjata tajam Pak, gelandang saya bawa saya ke kantor balai desa. Di situ saya mesti tanda tangan, balik ke agama lama saya, atau saya tetap mengikuti Yesus. Saya bilang, hari ini juga, kalau saya mati di dalam Tuhan. Saya nggak mau tanda tangani itu Pak, puji Tuhan, malaikat Tuhan tolong saya Pak. Nggak tahu gimana, tiba-tiba saya keluar dari balai desa itu dalam keadaan selamat. Dan hari ini, dia menangkan banyak orang buat Tuhan, saudaraku. Ini dia lagi buka di Garut, saudaraku. Dia lagi buka juga di Jampang Kulon. Daerah Jampang Kulon itu daerah masih hijau, di mana mistisnya masih begitu kuat, saudaraku. Tapi ada beberapa orang yang dia udah menangkan. Dia bilang, Pak, yuk kita sama-sama. Ini kita terus berdoa, karena sekali lagi seperti Alkitab katakan, ladang sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Kita terus muridkan orang, karena hari-hari ini ada banyak orang yang berteriak. Mereka butuh keselamatan, mereka butuh kabar baik. Pertanyaannya, siapakah yang Tuhan mau utus? Kalau bukan saya dan saudara hari-hari ini. Bangkit beri bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Katakan pujian ini, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Jadikan lagu ini bukan sekedar saudara hafal, saudara nyanyikan, tapi ini menjadi komitmen keputusan kita di hadapan Tuhan siang hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus ada tengah-tengah kita. Yes, haleluya, haleluya, amin. Hati kami Tuhan, kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Karena terlalu banyak yang Tuhan sudah beri. Terlalu banyak dasar hati kita yang paling dalam. Katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Yes. Amin, amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia.
siang hari ini akan menjadi titik balik dalam hidup setiap kita. Karena siang hari ini saudara putuskan, apakah saudara hanya mau sekedar menjadi pengikut, orang yang percaya kepada Tuhan, fokus kita hanya mujizat, berkat-berkat apa yang Tuhan bisa kasih buat hidup kita, atau saudara putuskan siang hari ini untuk menjadi muridnya Yesus. Murid itu siap dilatih, siap dibentuk. Jadi murid itu butuh komitmen yang penuh. Karena Tuhan Yesus sudah berkomitmen untuk hidup saya dan saudara. Bahkan ketika kita masih menjadi musuh dengan dosa-dosa kita, Yesus berikan komitmennya sepenuh hati. Dengan dia serahkan hidupnya, rela di kayu salib, mati untuk tebus saya dan saudara. Dan hari ini ada terlalu banyak yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Seringkali kita lupa bersyukur. Seringkali kita lupa bahwa ada banyak orang-orang yang hidup jauh di bawah kita. Mereka punya masalah hari-hari ini untuk hidup saja. Mereka harus berjuang. Hari ini Yesus sedang cari orang-orang yang mau jadi muridnya. Orang-orang yang mau dibentuk. Aku berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Kalau Engkau orangnya, saya tidak memaksa. Tuhan juga gak paksa Engkau. Hanya Engkau saja yang mau untuk menjadi muridnya Yesus sepanjang kehidupan. Dan Engkau juga mau membagikan berkat. Saluran berkatnya Tuhan, Tuhan mau pakai hidupmu untuk menjadi kesaksian. Akan lahir Kang Danu lain. Orang yang siap bahkan menyerahkan nyawanya sendiri demi menjadi muridnya Yesus, bersaksi, jadi berkat bagi banyak orang. Kalau engkau orang yang kau cukup taruh tanganmu di dada. Aku berdoa Tuhan siang hari ini ada murid-muridnya Yesus yang mau punya komitmen yang sungguh Tuhan. Karena kami sadar akan kebaikan-Mu. Karena kami sadar hutang yang begitu banyak, hutang begitu besar Tuhan. Kami gak bisa bayar oleh karena penebusan-Mu di kayu salib. Sebabnya tidak ada yang lain selain kami persembahkan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepadamu. Tuhan jadikan kami, pakai hidup kami sekehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi, badai, topan, silih berganti, tapi kayak percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Karena kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah pemenang-pemenang Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita para pemenang, setiap kita anak-anaknya Tuhan, sama-sama kita katakan amin. God bless you. Tuhan berkati kita semuanya.